warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Pemirsa Ayus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak Ibu? Sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Sudah siap mendengarkan tausiah? Alhamdulillah. Jangan ngantuk ya Bu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang pada edisi kali ini disiarkan dari Masjid An-Nikmah Pondok Aren, Tangerang. Dan tema besar kita pada edisi kali ini adalah meraih harmoni dalam kesucian hati. Alhamdulillah kita dibersamai oleh 3 orang guru. Yang pertama Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, kemudian Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, dan juga Ustadz Zaki Mirza atau Bang Jack. Mengapa tema ini penting? Karena memang ternyata pemirsa memiliki hati yang suci ini sesuatu yang penting. Hati yang suci adalah hati yang selamat. Hati yang terbebas dari kejelekan syahwat, syubhat, dan hawa nafsu. Maka sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita berlomba-lomba untuk mensucikan hati kita agar bersih. Jadi kesibukan kita bukan hanya ibadah lahiriah, namun juga ibadah batin. Yang penting adalah mensucikan hati. Maka tema besar kita sangat penting bagi kita semua. Dan pemirsa, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dengan subtema Lapangkan Dada, Sucikan Hati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Dari banyaknya maksiat yang kita lakukan dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan kaki kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat. Lidah yang penuh dengan kotoran ini masih mampu memanggil nama Allah. Kita memiliki telinga yang setiap hari kita perdengarkan kepada sesuatu yang haram. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan, tanda Allah masih sayang kepada kita. Allah perdengarkan kepada telinga kita ini nama Allah, nama Rasulullah, kajian-kajian ilmu, ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda bahwa sesungguhnya Allah masih inginkan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu syukuri nikmat tersebut. Jangan sampai kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih tema kita pada saat ini amatlah mulia. Karena sesungguhnya kebaikan kita tergantung daripada kebaikan hati. Maka tema ini amatlah mulia. Karena apa? Karena yang dibahas adalah sesuatu yang amat terpenting bagi umat manusia. Hati adalah segala-galanya bagi manusia. Kalau hati buruk, maka semua amaliyah akan menjadi buruk. Kalau hati baik, maka semua amalia akan menjadi baik. Hati di dalam bahasa Arab artinya qalbun. Apa artinya? Qalbun. Qalbun di dalam bahasa Arab, arti daripada qalbun adalah li sur'ati taqallubihi bainal hin. Kenapa dinamakan qalbun? Karena sesungguhnya hati ini adalah sesuatu yang amatlah cepat berubah-ubah. Makanya makhluk yang paling bertakwa kepada Allah saja di dalam sujudnya berdoa. Apa doa beliau? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Bahkan Nabi Muhammad makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama sekali.
makhluk yang paling Allah muliakan di muka bumi. Di dalam akidah kita diwajibkan kita meyakini wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk yang terbaik di muka bumi adalah Nabi Muhammad. Kalau ada yang meyakini selain itu, maka dia adalah keluar daripada jalur agama. Oleh karena itu, ini adalah hal yang penting untuk kita jaga. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menarik nyawa kita ketika itu kita di dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, wal iyadu billah min dzalik. Ini satu pesan yang saya ingin pesankan kepada kalian yang amatlah penting untuk kita letakkan di dalam hati kita. Kalau Nabi Muhammad saja berdoa, mantapkanlah hatiku. Karena sesungguhnya hati apa? Sesuatu yang mudah untuk berubah. Sahabatnya baik, ikut baik. Sahabatnya buruk, ikut buruk. Sahabatnya ngerumpi, ikut ngerumpi. Sahabatnya sholat, ikut sholat. Betul atau tidak? Gampang yang namanya hati. Seseorang yang datang ke Mekah misalnya, nggak pernah sholat duha seumur hidup. Ngelihat di sampingnya ada orang sholat duha, ikut sholat duha. Kemudian pulang ke tempatnya masing-masing, ngobrol sama teman-temannya, sampai lupa kepada waktu. Atau shopping di mall. Masuk asar, pulang-pulang sudah isya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nih ibu-ibu betul semua nih kayaknya. Ya. Mudah sekali, tergantung daripada sahabat kita. Oleh karena itu berdoa, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Untuk apa ibadah yang banyak? Akan tetapi kalau akhir daripada kehidupan kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mantapkanlah jiwa kami, hati kami ya Allah di dalam keimanan kepadamu ya Allah, karena kami takut ya Allah banyaknya ibadah kami tidak diterima olehmu ya Allah. Satu poin itu amatlah penting yang saya ingin sampaikan kepada kalian untuk senantiasa meminta kepada Allah kemantapan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, akthiru qawla la ilaha illallah. Bagaimana cara memperbaharui iman kalian? Catat. Perbanyak baca la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Orang yang memperbanyak membaca la ilaha illallah, insyaallah imannya dijaga oleh Allah. Kalau pesan dari saya pribadi, bagaimana cara untuk menjaga iman? Berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, itulah adalah salah satu cara supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijaga iman kita, dijaga hati kita, dan senantiasa ikut kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih penasaran berbicara tentang hati? Ini hati sesuatu yang penting dan insyaAllah nanti insyaAllah kita akan bahas lagi, kita akan kupas lagi sesuatu yang berhubungan dengan hati. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berbicara seputar hati. Hati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Hati, ketika hati tersebut baik, maka semua akan menjadi baik. Namun ketika hati itu rusak, maka semua akan menjadi rusak. Amalia akan menjadi rusak. Bahkan kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau hati sudah rusak ini bahkan ketika istighfar pun penuh dengan riya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Lagi istighfar seperti itu di dalam hati. Ya Allah, suara saya cakep amat ya. Betul atau tidak? Lagi istighfar. Minta ampun sama Allah juga sombong. Lagi istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, soleha banget saya. Teman-teman saya nggak ada yang istighfar, saya istighfar. Bayangkan ikhwani, hati ini terkadang kotor. Kalau sudah rusak sedikit demi sedikit mendapatkan noda daripada Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan hati tersebut akan mati. Kalau hati sudah mati, diberikan nasihat apapun tidak akan pernah mendengar. Katanya di dalam syair, walaqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kamu bisa mengajak berbicara orang kalau yang diajak bicara itu hidup. Tapi kalau pocong yang diajak ngomong. Ayo sholat, kira-kira udah jadi pocong disuruh sholat, bisa gak dia berdiri? Kalau dia berdiri berapa urusannya? Betul atau tidak? Oleh karena itu manusia kalau hatinya sudah rusak seperti orang yang sudah mati. Diajak ngomong disuruh beriman, iya. Disuruh sholat, iya. Disuruh zakat, oke. Disuruh puasa, siap. Tapi amalnya nol. Amalnya tidak ada sama sekali. Menunjukkan bahwa hati sudah mati. Oleh karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan oleh Allah hati kita. Dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan memperbanyak qiyamul lail. Bangun di malam hari. Selain membaca Al-Quran, bangun di malam hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya makhluk kita ini ciptaan Allah, kelak di hari kiamat tidak akan pernah membawa harta kita, tidak akan pernah membawa anak-anak kita, sebagaimana yang dibacakan adik kita tadi, bahwa sesungguhnya yang kita akan bawa kelak di hari kiamat hanyalah amal kita. Kalau kita datang ke kuburan kita, semua keluarga balik, nggak ada yang nginep di kuburan bareng kita. Betul atau tidak? Harta kita nggak ada yang kita bawa sama sekali. Akan tetapi amal kita, apa yang kita pernah lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan tergantung dari hati. Oh, saya banyak bantu pondok pesantren Habib. Saya banyak membantu kajian-kajian. Ketika di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, mana pahala saya? Saya memberikan sekian juta untuk kajian ilmu. Saya memberikan sekian juta untuk pondok pesantren, tahfidz Al-Quran dan lain sebagainya." Allah tanya, "Kamu ini ngasih uang untuk apa?" Dia menjawab dengan jujur, biar dibilang orang baik ya Allah. Terus Allah bilang, di dunia dibilang orang baik gak? Iya, teman-teman saya pada bilang orang baik. Oh, saya dermawan, saya banyak memberi. Terus mau ngapain lagi kamu sama saya, kata Allah. Kamu memberi untuk dibilang kamu orang baik. Dan di dunia kamu sudah dikatakan orang baik. Berbeda kalau seseorang yang diharapkan hanyalah Allah. Kenapa kamu memberi? Karena Allah, hatinya sudah muta'alliqun billah. Hatinya sudah bersama Allah. Tentu tidak ada orang lain yang ada di sisinya. Itulah orang yang mencinta kepada Allah. Orang yang cinta sama Allah itu tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Saya teringat seseorang yang gila bernama Majnun. Majnun. Bahasa Arabnya orang gila itu Majnun. Majnun. Ini orang Majnun. Tapi gila sama seorang perempuan. Perempuan yang dia gilakan bernama Laila. Jadi namanya Majnun Laila. Nama aslinya Qais. Tapi disebut Majnun karena dia menggilakan Laila. Suatu saat Majnun berjalan. Melihat ada orang yang lagi sholat. Apa yang dilakukan Majnun? Dia duduk di depan orang yang sholat. Orang gila, gak ada hukum bagi orang gila. Betul atau tidak? Orang gila gak ada hukum baginya. Dia duduk di depan orang sholat.
Ini orang sholat, lagi sholat, tiba-tiba ada orang duduk di depan dia, bingung mau ngapain. Coba bayangkan kalau bapak-bapak lagi sholat, tiba-tiba ada orang nongkrong di depan. Mau ngapain kira-kira? Mau nendang takut batal? Mau nempeleng gimana? Bingung. Dipercepat sholat. Dipercepat sholatnya, selepas sholat, ini orang-orang yang sholat marah-marah sama Majnun. Hei kamu orang gila, kamu tidak tahu apa kami sedang sholat. Kenapa kamu mengganggu sholat kami? Apa yang kamu lakukan wahai orang gila? Apa kata Majnun? Oh kalian sedang sholat, saya kira lagi main-main. Kata Majnun, saya kira sedang main-main. Loh kamu tidak tahu kami sedang sholat? Oh saya tidak tahu. Kalian mengaku cinta kepada Allah tapi kalian masih melirik kepada saya. Saya kalau masuk kampung Laila, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Yang ada di pikiran saya hanya Laila. Sementara kalian mengaku kalian cinta kepada Allah dan kalian beribadah kepada Allah, akan tetapi di dalam pikiran kalian masih melihat siapa yang lari sana lari sini, duduk di hadapan kalian, kalian pendusta di dalam bercinta. Tuh hebat apa enggak? Makanya belajar cinta sama orang gila. Ini Majnun luar biasa. Apa yang dia lakukan? Pernah suatu saat dia melihat ada seekor anjing. Diberikan minuman, diberikan makanan. Dia punya roti cuma satu, dia potong menjadi dua. Diberikan kepada anjing tersebut. Dipakaikan parfum. Dipakaikan minyak wangi anjingnya. Ditanya, Majnun, kamu ini tambah hari tambah gila aja. Kenapa kok anjingnya kamu berikan? Kamu berikan parfum, kamu berikan makanan, kamu berikan... Apa kata Majnun? Saya sayang kepada dia, kenapa? Karena dia pernah masuk kampungnya Laila. Dan matanya pernah memandang kepada Laila. Itu adalah arti kepada cinta. Oleh karena itu kalau hati kalian sudah cinta kepada Allah, hati kalian sudah bergantung kepada Allah, maka segala sesuatu akan menjadi nikmat. Dan insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak paham. Sekarang saya persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika ada pertanyaan, saya persilahkan kepada kalian. Faliyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Habib, untuk mendapatkan kesucian hati itu sangatlah susah Pak Habib. Lalu bagaimana kita cara bisa meraihnya dan sekaligus bisa tetap menjaganya? Terima kasih. Kesucian hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang walaupun dia berusaha sekuat tenaga, kalau dia tidak bergantung kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Oleh karena itu kunci pertama adalah berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya hatinya dibersihkan, hatinya disucikan, hatinya istiqamah. Maka hal yang paling terpenting apa? Minta sama Allah, jangan pernah ragu. Minta sama Allah. Karena sesungguhnya orang yang beriman ketika hatinya bergantung kepada Allah dan merasakan itmi'nan, sejuk hatinya ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menjaganya apa? Cara menjaganya tidaklah ada orang yang beristiqamah di dalam amaliyah kecuali ketika dia beriman kepada Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika kalimat istiqamah didapatkan kalimat istiqamah, didapatkan juga kalimat iman. Alladzina amanu tsumma istaqamu. Amanu tsumma istaqamu. Beriman dan istiqamah. Syarat istiqamah apa? Kalau sesuai dengan Al-Qur'an harus beriman, yakin kepada Allah. Kalau jawaban pribadi setelah kita membaca beberapa kitab atau buku dan pengalaman, hal yang paling penting daripada penjagaan kepada iman adalah sahabat yang baik. Kalau sahabat kamu buruk, maka kamu akan menjadi buruk. Walaupun kamu baik. Jangan sok-sokan deh, saya kan pengen ngerubah dia Bib biar jadi orang baik. Bukannya dia yang berubah, malah kamu yang berubah menjadi buruk. Jadi syaratnya adalah yang pertama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjaga lingkungan menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, dan insya Allah dengan dua hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita hati yang tenang, hati yang itmi'nan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakallah Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf atas tausiahnya bahwa ternyata hati yang mati tidak lagi, salah satu cirinya adalah tidak lagi mau menerima kebaikan yang datang kepada dirinya. Dan salah satu hal yang menyebabkan hati kita mati adalah ketika kita beramal senantiasa riya, senantiasa sum'ah, senantiasa ingin didengarkan oleh orang lain. Waspadalah, mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari sikap-sikap demikian.
Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, setelah itu kita akan masuk kembali dan bertemu dengan Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh dengan subtema mengikir hati yang berkarat. Tetap dalam cahaya hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul Mukarramin Jamaah Masjid An-Ni'mah dan pemirsa iNews TV rahimakumullah. Siang hari ini kita berbincang mengenai urusan yang sangat penting. Sesuatu yang menjadi pengendali di dalam diri kita sekaligus juga penentu apakah diri kita menjadi baik atau tidak. Bu, Pak, pernah pada suatu waktu pengen bangun malam tapi nggak kebangun? Pernah? Pengen ngafal tapi susah hafalannya, ya. Pengen berbuat baik tapi kok susah banget ngendalikan diri, ya. Pernah ya? Pernah. Yang paling penting ada pengennya itu ya. Artinya kalau masih ada keinginan berbuat baik, diri kita masih dikontrol. Sesuatu yang menurut Rasulullah SAW menjadi faktor kebaikan diri kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingat, di dalam diri kita ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka akan mempengaruhi kebaikan di dalam kehidupan kita. Baik yang terkait dengan kehidupan ragawi maupun kehidupan rohani kita. Jika rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Ala wahyal qalbu. Hati. Kalau Imam Ghazali memberikan penjelasan, ada dua pengertian qalbu di sini. Qalbu di dalam pengertian fisik, yaitu jantung, sebagai inti dari penggerak kehidupan kita. Itu yang bermakna fisik. Tetapi ada juga yang bersifat rohani sebagai faktor pendorong kebaikan-kebaikan kita. Nah, kalau tadi sudah dinyatakan pernah pengen berbuat baik tapi kok susah, pernah pengen ngafal, gak hafal-hafal, bisa jadi karena faktor kolbu yang sakit. Bisa jadi kolbu kita mati. Bisa jadi dalam kondisi tertentu kolbu kita salim. Makanya menurut para ulama kolbu kita bisa dikategorikan menjadi 3 hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ikhtiar untuk melembutkan hati. Salah satunya dengan cara zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan apa? Melahirkan ketenangan hati. Dengan ketenangan hati kemudian ilham Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam diri kita. Zikrullah. Zikrullah bisa dengan menyebut asma Allah. Tetapi pada saat yang lain juga tidak melalaikannya. Dengan cara apa? Dengan menjalankan seluruh perintah-perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya.
Karena atharut ta'ah, an-nur, jejak ketaatan itu adalah cahaya. Dan cahaya akan menerangi hati. Cahaya akan menjadi penerang hati. Begitu hati atau kalbu terang, maka akan memudahkan penerimaan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara maksiat bisa melahirkan atharul maksiyah zulmah, kegelapan. Kegelapan di dalam hati kita. Ada ketaatan melahirkan nur. Kemaksiatan melahirkan zulmah. Dan yang ketiga, atharus syahwah. Syahwat yang tidak terkendali bisa melahirkan qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Keras hati yang tidak dikikis akan bisa membatu hingga kemudian tertutup dari hidayah. Sekarang bagaimana ikhtiar kita bersama untuk mendorong, mengkondisikan hati kita yang bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan kemudian menjadi keras, kita balikkan kepada kondisi fitrah kemanusiaan kita menjadi qalbun salim, menjadi hati yang selamat, yang melahirkan ketenangan di dalam jiwa. Yang pertama tadi sudah disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan di dalam satu riwayat bahwa ketika kita sulit untuk menghafal, bisa jadi karena faktor maksiat yang kita lakukan. Imam Syafi'i pernah melakukan hal yang sama. Pernah mengalami kesulitan di dalam belajar. Kemudian beliau mengadu kepada sang guru. Namanya Imam Waqi'. Dan kemudian diabadikan di dalam diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadu kepada guru saya tentang kesulitan saya menghafal ketika belajar. Fa'arsyadani, kemudian saya diberikan pembimbingan ila tarkil ma'asi. Kepada apa? Kepada upaya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan Imam Waqi' mengajarkan kepada saya bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang bisa menyebabkan kemuliaan kita sebagai manusia itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak mungkin disinarkan kepada orang-orang yang maksiat. Artinya aktivitas kemaksiatan kita sekecil apapun akan mendorong hati kita tertutup. Bisa jadi maksiat kecil, tetapi kalau kita biarkan akan semakin menumpuk dan kemudian membatu. Kalau sudah membatu menjadi sulit untuk dibersihkan. Hadirin jamaah Masjid An-Ni'mah dan pemirsa iNews TV rahimakumullah. Ada penjelasan yang lain. Salah satu sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan qaswatul qalbi, hati yang keras, yang enggak sensitif, enggak mudah berempati. Perintahnya apa? Perintahnya imsah ra'sal yatim. Datangi anak yatim, belai kepalanya. Wa at'im al miskin, dan beri makan orang miskin. Dengan melihat kondisi orang yang susah akan muncul kesyukuran berlebih dalam diri kita. Dan kesyukuran itu harus ditumpahkan di dalam bentuk dharma bakti dan juga belas kasihan.
Belas kasihan yang terus kita paksakan, kita latihkan, akhirnya melahirkan sensitivitas hati kita. Sensitivitas hati kepada sesama sebagai salah satu pintu keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu salah satu pilar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat terkait dengan sejauh mana keridhaan kedua orang tua. Karenanya mumpung masih ada kedua orang tua kita, bahagiakan, doakan, dan juga berbakti kepada keduanya. Ini menjadi kunci. Aktivitas kebaikan, kebaikan kepada anak yatim, kebaikan kepada fakir miskin, kemudian kita berbakti kepada orang tua, kemudian qiyamul lail. Pada saat orang-orang tidur lelap, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalur komunikasi dibangun dua trek sekaligus. Trek horizontal dengan berbuat baik antar sesama, terutama orang yang terdekat dengan kita. Jalur komunikasi vertikal dengan komunikasi melalui apa? Melalui istighfar, melalui zikir, melalui qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di dalam hadis dijelaskan, qiyamul lail menjadi salah satu hal penting yang menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga. Afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afsyus salam, tebarkan kedamaian. Kalau ketemu orang, assalamualaikum. Permudah senyum kepada sesama. Basyasyatul wajhi, muka berseri. Tabassumuka liwaji akhika sadaqah. Sebarkan kedamaian. Dimulai dengan menebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada sesama. Ini bagian dari fungsi kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial. Hubungan horizontal harus diperbaik. Kemudian terkait dengan ini, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam di tengah keheningan malam. Dan kita ingat ada salah satu 5 hal yang menjadi tombo ati yang dijelaskan, dibuat pituturnya, dibuat nyanyiannya oleh Sunan Bonang yang bisa jadi kemudian kita hafal. Tombo ati. Ada berapa Ibu? Ada 5. Nah 5-5-nya itulah dinyanyikan apa? Dilaksanakan secara baik. 5-5-nya ini menjadi obat untuk kepentingan melunakkan hati dari kerak-kerak hati yang disebabkan oleh maksiat yang kita lakukan selama ini. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur paling pantas semua itu hanya untuk Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada seorang kekasih Allah, hamba Allah yang paling mulia akhlaknya, paling jujur lisannya, paling baik akhlaknya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang berbahagia, saya senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya pernah dioperasi. Yang namanya dioperasi besar itu kan disuntik. Supaya sakitnya enggak terasa, supaya mati rasa. Ya enggak sakit sih alhamdulillah. Tapi pas saya bangun, karena operasi di bagian pinggul sini, ada sebuah kelenjar yang harus diangkat. Pas saya bangun, itu dari mulai pusar sampai ujung kaki kok enggak terasa ya. Berasa enggak punya kaki. Diapain aja udah kebal. Karena ternyata efek suntik kebalnya masih berasa. Jadi masih mati rasa. Ini istilah yang sering kita dengar, mati rasa. Tapi masih untung mati rasanya saya masih dibalikin lagi. Rasanya hidup lagi. Sekarang kebayang gak kalau mati rasa selamanya? Permanen. Alias sakaratul. Dalam sebuah hadis dikatakan ternyata orang sakaratul maut itu diambilnya dari ujung ubun-ubun. Diambilnya dari sini tapi yang diambil itu dari ujung kaki, Pak. Bapak berasa enggak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu jutaan sarafnya dibetot sama malaikat. Yang pertama kali kaku lihat kalau orang meninggal kan kakinya. Betul nggak? Kakinya pasti pucet. Tidak ada darahnya dan mau diapain aja udah nggak terasa karena sarafnya sudah tidak ada. Dari jempol ditarik terus saraf-saraf yang ada di betis mulai terasa sakit. Terus ke paha, terus ke bagian kemaluan, terus ke perut. Bagian usus, lambung, jantung, paru-paru. Yang paling berat itu adalah ketika di kerongkongan. Makanya lihat orang sakaratul maut. Gak ada suaranya, Pak. Saking sakitnya. Ibu sakit gigi dicabut, dokter gigi masih bisa teriak. Ampun dokter, ampun. Kenapa? Karena masih terasa sakitnya. Ibu sakit jempol, cantengan, tahu cantengan? Udah bengkak, diperban, lagi sholat keinjak sama yang sebelah lagi, aduh. Dicabut kuku masih sakit, karena rasanya gak mati. Teriak-teriak ampun, padahal itu ya Allah, daging sedikit doang nempel antara kuku sama daging yang ada di jempol. Masih bisa teriak. Tapi ketika sakaratul maut sampai di kerongkongan, tidak ada suara yang keluar, kenapa? Sakitnya sudah tidak bisa terdeteksi oleh otak kita. Suara sudah tidak mewakili. Mulai ini mati rasa. Di saat semua sudah mati, ini mati rasa. Mulut mati rasa. Hidung mati rasa. Mata mati rasa. Makanya saat itu mata terbelalak. Orang yang husnul khotimah, mulutnya ketika mati rasanya dalam keadaan senyum. Betul gak Ibu? Matanya terbelalaknya pun indah menatap surga. Tapi orang yang mati rasa sebelumnya dia lagi hidup nyakitin orang terus, Pak.
Sama tetangga usil banget. Sama orang tua nggak pernah hormat. Sama saudara pada berantem. La ilaha illallah. Mati rasanya nggak tanggung-tanggung. Permanen. Itu mati rasa yang bersifat fisik. Rasanya sudah tidak enak. Bahkan sangat-sangat perih. Sekarang yang mau kita bahas adalah mati rasa. Tapi yang mati itu adalah hati. Ciri-ciri orang yang hatinya sudah mati rasa apa? Ngomporin orang terus. Sholat taraweh, ini kan sebentar lagi Ramadan. Dia sholatnya 11, temennya 23. Yang 23 mau berangkat ke masjid, ditanya sama yang 11. Mbak, sampean sholat di mana? Di masjid, sana jauh. Oh yang 23 itu ya? Iya, oh jangan, lama. Imamnya aki-aki. Kemarin saya selesai sebelum subuh. Waduh. Ini lebay. Betul nggak? Orang yang sudah mati rasa itu, dia sudah tidak cerdas lagi hatinya. Padahal 11 sama 23 mah sama aja. Masih untung sholat taraweh. Yang salah siapa? Yang nggak taraweh. Tadi orang yang mati rasa itu selalu pusing dengan perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang masih benar ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-7. Dia punya mata, tapi matanya mati rasa. Dia punya hidung, tapi hidungnya dipakai untuk maksiat. Mulutnya dipakai untuk maksiat. Hati-hati ibu, orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Saya ngeri nih ibu-ibu yang sering ngegosip pak. Lagi ngomongin tetangga, pas mulutnya lagi manyun. Yang sebelah mana bu? Yang itu tuh. Israel lewat, mati. Jadi nggak usah lah masalah perbedaan itu dibesar-besarkan. Kita lihat samanya aja. Toh kita juga ada di sini karena ayah dan ibu beda. Betul nggak? Orang yang mati rasa selalu membesar-besarkan perbedaan. Tapi nggak pernah mau lihat persamaan. Hatinya tertutup. Tutup dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mati rasa itu telinganya tidak peka dengan kalimat-kalimat tauhid. Bapak ibu lihat, orang kalau baru lahir kan diazanin itu orok ya. Azan di telinga sebelah mana? Kanan. Iqamat di sebelah kiri. Bapak ibu, semua panca indera yang paling sensitif dan paling banyak dosa itu telinga. Sekali lagi, semua panca indera satu-satunya yang paling banyak dosa itu telinga, audio. Contoh, ibu lagi hamil, bulan keempat itu hamilnya. Matanya udah bisa berfungsi belum janin? Belum. Kakinya nggak ada orok jalan-jalan di dalam. Tangannya belum. Mulutnya, tapi yang sudah bisa berfungsi telinga. Jadi jangan heran kalau ada suami baca sholawat di depan perut istri yang lagi hamil. Ya. Salatullah salamullah. Tetangga lewat, tuh lakinya gila kali ya. Enggak gila pak. Memang di bulan keempat audio itu sudah berfungsi. Maka ini yang paling sering bikin dosa, telinga. Dengar gosip dari sini, terlalu percaya sama orang dari sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak ibu yang berbahagia, pemirsa Cahayati Ainus dimanapun anda berada. Diazanin itu orok. Ada teman saya 10 tahun gak punya anak. Pas punya anak saking senengnya. Itu azan pas depan kuping orok dia lupa kekencengan. Kelar azan biru tuh bayi. Jadi ya biasa-biasa aja ya. Lihat ketika orang meninggal yang diazanin apanya lagi. Yang pertama didengarkan nama Allah telinga. Terakhir didengarkan pula nama Allah adalah telinga. Orang yang hatinya tertutup, telinganya pun tertutup ketika disebut nama Allah.
Saya cerita, dulu waktu saya kuliah di Mesir Bapak Ibu. Kalau orang Mesir itu parkir mobil nggak kayak kita, rapi-rapi gitu ya. Ada sensor parkir Pak. Dia bunyi kalau ada sesuatu di belakangnya. Ketika bunyinya tit, sudah mepet berarti. Orang Mesir itu patokannya bukan sensor parkir. Kalau udah bunyi jeduk, itu udah pas berarti. Jadi wajar kalau lihat di sana tuh mobil pada baret-baret, penyok-penyok. Ibu sudah pernah ke Mesir? Sian ya. Itu kalau ibu ke sana mobil pada penyok-penyok itu biasa. Mereka kalau belum nyenggol belum berhenti. Makanya orang berantem di jalan raya tuh biasa, Pak. Wataknya memang keras-keras. Tapi saya sering melihat ada orang Mesir sama orang Mesir berantem. Sekenceng-kencengnya. Berantem ngamuk-ngamuk. Tapi ada satu orang aja yang tiba-tiba lawan bicaranya, lawan debatnya dipegang janggutnya. Terus dia bilang apa? Sallu ala nabi. Berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya, nyes, jelep, tuh emosi habis Bu. Seakan-akan hatinya bergetar ketika disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan Rasulullah hadir membuat dia jadi segan dan takut ketika disebut nama Rasulullah. Bapak coba besok tes ya. Belum, udah ketawa aja. Besok Bapak naik mobil, kan angkot tuh sering bikin resek kadang ya. Bapak berantem dulu, Bapak teriak sallu ala nabi, insya Allah tetap digaplok Pak. Itu bedanya tes kita. Lihat orang kalau sudah hatinya bergetar disebut nama Allah, la ilaha illallah. Makanya orang berzikir itu yang dipegang hatinya Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Supaya hatinya bergetar ketika menyebut atau disebut nama Allah. Karena itulah kalimat terakhir di saat kita meninggal Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang dicari Allah dan Rasulnya. Sekaya-kayanya suami ibu, sesayang-sayangnya ibu sama suami. Gak pernah saya lihat tuh istri meninggal nyariin lakinya. Hayang embeb. Kata lakinya, siap. Subhanallah ya, kita jarang sadar hati kita mati. Disebut nama Allah, Allahu Akbar, azan di masjid, cuek aja, ini mah masak aja gitu ya. Saya ke satu daerah di daerah Bukhara, jadi tempat kelahiran Imam Bukhari ya. Bukhara karena, kenapa namanya Imam Bukhari? Karena lahirnya di Bukhara. Saya ke sana ada satu kampung itu hebat Pak. Itu satu kampung di Bukhara, orang mau ngapain aja. Kalau udah denger azan otomatis berhenti. Yang naik mobil berhenti. Sampai itu azan selesai. Walaupun azannya dari handphone. Ini kan enggak. Handphone azan, Allah berisik matiin jebret. Ya, dia sampai yang dari handphone aja dia muliakan. Begitulah hati yang hidup. Dengan cara apa menghidupkan hati? Dengan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, biar lebih sempurna ngobrolnya kita ini, saya persilahkan supaya enggak saya doang yang ngomong sendirian. Ibu yang mau bertanya, Bapak mangga, saya persilahkan. Siap, sebut nama, umur, BPKB mobil sama STNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Srihastuti. Dipanggilnya? Ella. Ella. Makanya Ella. Ya Ibu Ella, gimana? Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimanakah cara agar kita bisa menyelaraskan hati dengan pikiran kita? Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran itu jendela menuju hati. Ibu, kalau udah suka sama orang, itu orang biar kata berbuat salah, tetap aja ibu suka. Ya. Ibu cinta mati sama suami.
Ibu mau diapain aja, tetap aja I love you forever and ever. Betul nggak? Itu kalau orang sudah sayang banget. Tapi sebaliknya, orang kalau sudah benci, sebenci-bencinya, jangan kata dia salah, benernya aja salah. Semua tergantung di pikiran. Makanya Allah pun sama. Kata Allah apa? Ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, aku ini tergantung bagaimana prasangka hamba terhadap aku. Kalau aku baik, maka semua yang akan mendekat ibu pasti baik. Kalau kita mikir Allah baik. Tapi kalau kita mikir Allah itu enggak adil, Allah itu jahat. Apapun yang Allah kasih itu enggak pernah cukup. Maka semua tergantung dari pikiran. Pikiran yang tenang, pikiran yang terus positif, melahirkan hati yang berzikir kepada Allah. Sekarang gini, ibu lagi zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba ada orang nagih utang. Datang, betul nggak? Debt collector lah atau leasing. Kira-kira karena pikiran lagi runyam mikirin debt collector, zikirnya tenang apa enggak? Enggak. Ibu lagi belanja, tiba-tiba sholat, hatinya tenang nggak? Enggak, kepikiran terus. Ya Allah tuh kerudungan ya kuning, kenapa sisa satu nggak diambil tadi? Kan jadi nggak fokus. Jadi pikirannya dulu. Ibu kalau ngaji, datang ke sini benar-benar mau ngaji, ya ngaji. Bukan cuma sekedar mau, kan nanti tayang di iNews, langsung foto, posting di IG, gitu ya. Kalau niatnya karena Allah, semuanya lillahi rabbil. Jadi benahi pikiran, mindset, cara berpikir, paradigma, sehingga kalau pikiran tenang, hati pun insya Allah akan tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi Siap. saya tarik dulu jenggotnya. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ini baru kali ini ada syuting, hostnya berani tarik jenggotnya Ustadz. Yang paling enak abis narik jenggot, selawat kasih uang bang. Insya Allah itu di belakang tenang. ntar ya. Tenang. Saya traktir deh. Baik, terima kasih jazakallah Ustadz Zaki Mirza atas tausiahnya. Salah satu ciri orang yang hatinya mati karena itu adalah suka ribut. Iya. Suka cari masalah gitu. Cari masalah, betul. Masya Allah. Cari masalah tapi nggak bisa ngasih solusi. Bener, nyari-nyari masalah, nggak ada masalah, dicari-cari biar bermasalah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dihindarkan dari sifat-sifat buruk yang mengeraskan hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami masih akan kembali di segmen terakhir dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar meraih harmoni dalam kesucian hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita mengenai hati yang bersih, hati yang lurus, ini bisa membawa kita lebih baik dan kerak-kerak hati yang berupa iri, dengki, hobi, mencari masalah dan segala hal yang menambah hati kita gelap, mudah-mudahan bisa kita hindari dan bisa kita perbaiki sehingga hati kita menjadi qalbun salim dan pada ujungnya dengan qalbun salim kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah cita-cita kita setiap orang yang beriman. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, kemudian Kiai Haji Asrarun Ni'am Soleh, dan juga Ustadz Zaki Mirza, tentu juga adinda kita Nur Syahwa Syakila atau Kaila yang sudah menambah indah suasana Cahaya Hati Indonesia kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah di jalan Allah SWT. Terima kasih juga untuk jamaah Masjid An-Ni'mah yang sudah hadir pada kesempatan edisi kali ini. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati yang bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran